Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ijtihad, fatwa, dan taklid dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Dianovita Ramadhani dengan NIM 11040120104 dan teman saya Dimas Firman Ananda dengan NIM 11040120105. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada ijtihad, yang menjelaskan tentang pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad, hukum ijtihad, syarat, tingkatan mujtahid, dan metode ijtihad. Lalu yang kedua ada fatwa, yang menjelaskan tentang pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, syarat mufti, persamaan dan perbedaan fatwa dengan putusan pengadilan. Lalu yang ketiga ada taklid, yang menjelaskan tentang pengertian taklid, hukum taklid, dan tingkatan mukallid. Yang pertama ada ijtihad. Perlu diketahui bahwa pengertian dari ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Oleh karena itu, kosakata ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Dari definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa dalam ijtihad harus ada pengerahan kemampuan yang maksimal sampai ia merasa tidak mampu berbuat lebih dari yang ia usahakan. Orang yang mencurahkan kemampuan tersebut mestinya seorang mujtahid yang sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan syara. Adapun sasaran dari ijtihad adalah hukum syar'i yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan umat manusia. Disyaratkan untuk memperoleh hukum-hukum syariah tersebut dengan menjalankan istinbat, yakni upaya memperoleh dan mengambil faedah hukum-hukum dari dalil-dalilnya, dengan cara mencari, merenungkan, memikirkan, ataupun melakukan penelitian terhadap dalil-dalil tersebut. Macam-macam ijtihad. Ad-Dualibi sebagaimana dikatakan Wahbah membagi ijtihad kepada 3 macam. Yang pertama ada al-ijtihadul bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Lalu yang kedua ada al-ijtihadul qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Lalu yang ketiga ada al-ijtihadul istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Selanjutnya hukum ijtihad. Hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada fardu ain, yaitu kewajiban individual, yaitu apabila mujtahid dihadapkan pada 2 kondisi. Pertama, tak kala ia menemukan sesuatu permasalahan yang berkenan dengan dirinya yang membutuhkan solusi secara syara'. Kedua, tak kala ia ditanyai oleh seorang berkenan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapat solusi jawaban secara syara', sementara tak ada seorang pun mujtahid selain dirinya. Lalu yang kedua ada fardu kifayah, yaitu apabila suatu kasus hukum yang terjadi dihadapkan pada lebih dari seorang mujtahid. Bila seorang dari mereka telah memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad guna menemukan solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Lalu selanjutnya ada sunnah, ketika suatu kasus hukum secara faktual belum terjadi, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Dan terakhir itu haram, untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan dalil yang sharih dan qat'i, atau dengan melanggar konsensus ulama dalam sebuah ijma' yang valid. Mujtahid dan syarat-syaratnya. Imam Al-Ghazali menyatakan mujtahid mempunyai 2 syarat. Yang pertama, mengetahui dan menguasai ilmu syara',
mampu melihat yang zani di dalam hal-hal yang syarak dan mendahulukan yang wajib. Lalu yang kedua adil, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan. Tingkatan mustahid. Muhammad Abu Zahro membagi peringkat mustahid atas 4, yaitu al-mustahid al-mustaqil atau mustahid mutlak, yaitu mustahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Mustahid ini menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Lalu yang kedua ada al-mustahid al-muntasib, yaitu mustahid yang memiliki syarat-syarat beristihad dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam beristihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab, namun tidak terpengaruh oleh mazhab tersebut. Atau dengan kata lain, mustahid pada peringkat ini memiliki bentuk fikih sendiri. Lalu yang ketiga ada al-mustahid al-muqayyad, yaitu seseorang yang telah memiliki syarat-syarat beristihad, mampu menggali hukum dari sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya. Meskipun begitu, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, mereka tampil mengistinbatkan hukumnya. Lalu yang keempat ada mustahid murajih, yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab. Metode ijtihad. Secara terperinci, Al-Syafi'i memaparkan langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktivitasnya adalah yang pertama membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Apabila tidak ditemukan hukumnya, maka beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutawatiroh, kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat dulu zahir ayat-ayat Al-Quran. Apabila tidak ditemukan, melihat mukasyis atau eksepsi hukumnya. Jika tidak ditemukan, melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama mujtahid terdahulu, melakukan ijma. Jika tidak ditemukan, mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratannya. Dua, fatwa. Fatwa adalah ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi, fatwa lebih khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Dasar hukum fatwa yaitu Al-Quran An-Nahl ayat 43 dan hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mufti. Syarat-syarat mufti terbagi jadi 4. Yang pertama, syarat umum. Ia harus seorang mu'alaf, yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya. Yang kedua, syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan Al-Quran dan sunnah Nabi, ijma' dan pengetahuan usul fikih dan tujuan hukum. Syarat yang ketiga yaitu syarat-syarat kepribadian, yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat. Dan yang terakhir, syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi, dan dikenal di tengah umat.
persamaan fatwa dengan putusan pengadilan. Yang pertama, mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan. Yang kedua, mengetahui hukum syar'ah. Selanjutnya, perbedaan fatwa dengan putusan pengadilan. Yang pertama, memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim. Sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti. Selanjutnya, putusan hakim berlaku untuk menggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat. Berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima, boleh tidak. Yang terakhir, mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum suatu keharusan. Pembahasan selanjutnya yaitu taklid. Taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Hukum taklid. Yang pertama, taklid dalam akidah atau masalah pokok yang umum atau al-usul al-ammah. Yang kedua, taklid dalam masalah-masalah cabang. Tingkatan taklid. Tingkatan taklid terbagi menjadi 3 bagian, yaitu taklid secara total. Taklid yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana dalam keseluruhan hukum Islam mereka mengikuti pendapat imam mujtahid. Yang kedua, taklid dalam bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang mazhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. Dan yang terakhir, taklid dalam hal kaidah istinbat, seperti yang dilakukan oleh mujtahid muntasib. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.